Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafri dengan NIM 18060065. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik globalisasi dari mata kuliah ekonomi politik. Yang pertama yaitu Organisasi Perdagangan Internasional. World Trade Organization adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan Puturan Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994. Pembentukan WTO bertujuan untuk meningkatnya standar hidup masyarakat dunia, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan penghasilan secara realistis, memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan alam. Tugas pokok dan fungsi WTO yaitu mengelola perjanjian perdagangan internasional, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional, menangani sengketa perdagangan internasional, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti IMF dan Bank Dunia. B. Faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Faktor yang mendorong globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini biasanya memicu hadirnya hubungan dari negara lain karena faktor saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu negara. Globalisasi membawa faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu faktor perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Berikut adalah beberapa faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, faktor perdagangan internasional dipicu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu meningkatkan pasar baru untuk menjual produk. Yang kelima, perbedaan keadaan iklim, sumber daya manusia, dan budaya. Yang keenam, adanya kesamaan selera hidup terhadap suatu barang antar negara satu dengan negara yang lainnya. C. Janji-janji globalisasi. Dampak positif yang dijanjikan globalisasi sangat banyak. Selain menjanjikan memperlancar arus transportasi dan informasi, memberikan akses dan alih pengetahuan, memperpanjang usia harapan hidup, melayani masyarakat lebih baik lagi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, membuat harga lebih murah, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita dan anak-anak. Bahwa globalisasi akan membantu negara-negara yang sedang berkembang meningkatkan ekspor dan menyediakan barang dan jasa dengan harga murah. Hal ini juga cuma janji kosong, karena pada kenyataannya negara sedang berkembang justru berhadapan dengan produk dari negara maju yang lebih berkualitas dan harga yang lebih murah. Sedangkan produk negara yang sedang berkembang sulit untuk masuk ke pasar negara maju karena dihambat dengan berbagai cara. Mungkin itu penjelasan saya tentang mengenai ekonomi politik globalisasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.